perkenalkan saya Nikaya Rizky Megayanti, NIM 20026121449. Saya adalah dokter muda dari bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah pada periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Sekarang saya akan membawakan presentasi mengenai RW Management. Jadi, pertama kita akan membahas mengenai anatomi dari RW. Anatomi dari RW itu dibagi menjadi dua, yaitu upper RW dan juga lower RW. Upper RW itu dimulai dari nasal ke laring, sedangkan untuk lower RW adalah dari trakea menuju ke paru-paru. Untuk bagian dari upper RW itu ada faring, epiglottis, glottis, vocal cord, dan laring. Sedangkan untuk lower RW itu ada trakea, bronki, alveoli, dan paru-paru yang terdiri dari 3 loop kanan dan juga 2 loop di kiri, dan ada pleura. Kemudian ini adalah anatomi dari laring, itu ada epiglottis, ada vocal cord, dan juga ada arytenoid cartilage, cuneiform cartilage, dan juga corniculate cartilage. Selanjutnya untuk penilaian RW, ini perlu dilakukan sebelum dilakukan manajemen RW, terutama pada saat dilakukan suatu tindakan operasi, yaitu history taking, yaitu mencari tahu mengenai riwayat jalan nafas pasien dengan cara evaluasi, dan juga bisa dilakukan dari catatan anestesi sebelumnya. Kemudian ada basic physical exam, itu dengan melakukan pemeriksaan dari theromental distance, Mallampati classification, dan juga Lehmann kriteria. Jadi untuk assessment RW berdasarkan Lehmann kriteria itu ada L, yaitu look externally atau melihat secara eksternal, apakah ada trauma pada wajah, kemudian apakah ada large incisor atau insisinya besar, kemudian apakah ada janggut, ada kumis, atau ada lidah yang besar. Selanjutnya E, yaitu evaluasi 3-3-2 rule, yaitu jarak antara gigi insisor, baiknya adalah 3 jari, kemudian jarak antara hyoid dan mental, itu ada 3 jari baiknya, kemudian thyroid dan mouth, baiknya adalah 2 jari. Selanjutnya adalah memeriksa Mallampati score. Mallampati score yang baik untuk dilakukan tindakan manajemen RW itu adalah kurang dari 3 grade-nya. Kalau sudah di atas 3, itu akan sulit untuk dilakukan tindakan RW seperti intubasi. Kemudian ada obstruksi. Obstruksi kita lihat apakah ada kondisi seperti epiglottitis, kemudian ada peritonsillar abscess, ataukah ada trauma di area laring. Kemudian neck mobility, yaitu dengan cara menggerakkan lehernya, apakah ada keterbatasan pergerakan pada leher pasien. Ini adalah Mallampati score, di mana pada kelas 1 itu terlihat palatum mole, uvula, pilar anterior, dan posterior. Sedangkan untuk kelas 2 itu terlihat palatum mole dan uvula, namun pilar tonsillarnya tidak terlihat. Kemudian ada kelas 3, yaitu hanya terlihat sedikit bagian dari uvula atau bagian dasarnya saja. Kemudian kelas 4 itu palatum mole tidak terlihat. Ini adalah grading Komak-Lehen, yaitu grading pada epiglottis. Ada grade 1 yaitu visualization of the antiglottic aperture, kemudian grade 2 itu hanya arytenoid cartilage atau bagian posterior dari glottic aperture, kemudian grade 3 itu adalah hanya tampak epiglottisnya saja, sedangkan grade 4 itu terlihat lidah dan juga sopalatnya aja, sopalatumnya. Baik, selanjutnya adalah teknik dari manajemen RW. Teknik yang paling dasar dilakukan itu adalah ventilasi backmask
atau BMV. Ini merupakan keterampilan dasar dalam manajemen jalan nafas dan bisa dijadikan pertimbangan dalam setiap intervensi jalan nafas. Kemudian ini juga teknik utama sebelum dilakukannya intubasi endotrakeal atau instrumen lainnya. BMV ini efektif untuk memperpanjang waktu selama intubasi dan memberi kita waktu untuk mempertimbangkan alternatif atau solusi ketika kita menghadapi kesulitan jalan nafas. Jadi bentuk BMV ini seperti pada gambar, itu merupakan bagian-bagian dari BMV. Ada fixed mask, ada expiratory valve, ada PIP valve, kemudian ada pop-up valve. Ini untuk menjaga agar tekanan dari udaranya itu tidak berlebih. Kemudian ada self-inflating bag, ini bagian yang ditekan biasanya untuk mengeluarkan udara dan menyalurkannya pada pasien. Kemudian ada oksigen inlet and tubbing, kemudian ada air inlet one way valve, kemudian ada reservoir bag, yaitu tempat udara tersimpan. Sebelum kita melakukan tindakan manajemen jalan nafas, itu ada baiknya kita melakukan langkah untuk membuka jalan nafas terlebih dahulu. Ini juga disebut sebagai triple maneuver airway, yaitu dengan cara melakukan head-tail chin lift apabila tidak ada cedera servikal pada pasien. Namun apabila ada tanda-tanda cedera servikal, itu maka perlu dilakukan tindakan yaitu jaw thrust. Nah, untuk head-tail chin lift ini dilakukan dengan cara satu tangan ditaruh pada dahi pasien, kemudian tangan yang satu adalah di dagu. Kemudian tangan yang di dahi itu adalah menekan, kemudian di dagu itu membuka jalan nafas. Hal ini bertujuan agar lidah dari pasien itu tidak menutupi jalan nafas sehingga pasien jalan nafasnya menjadi lapang. Kemudian ada teknik jaw thrust. Ini dilakukan apabila ada tanda cedera servikal pada pasien. Teknik ini lebih efektif untuk mengangkat mandibula hyoid dan juga lidah ke arah anterior. Teknik ini dilakukan karena tidak memberikan pergerakan pada area servikal pada pasien. Caranya itu adalah dengan cara membuka mulut lebar-lebar, kemudian menggerakkan kondilus mandibulanya sedikit keluar dari TMJ dan menarik mandibula ke belakang. Kemudian letakkan kedua tangan pada badan, sudut, dan rambus mandibula dengan ibu jari pada proses mental. Posisi mandibula berada di bagian depan, oleh karena itu akan terbentuk underbite, posisi underbite, atau bagian gigi incisor bawahnya itu ke arah di depan incisor yang atas. Kemudian jari-jari ditahan dalam posisi ini, sementara masker wajah itu akan sungkup wajah itu ditaruh di hidung dan mulut pasien. Nah, dalam melakukan pemberian RW, ini penting juga untuk penggunaan OPA dan MPA. Pada pasien BMV terlentang dengan penurunan kesadaran, tidak akan efektif pemberian oksigennya apabila tidak diberikan OPA dan MPA. OPA ini adalah oropharyngeal airway dan MPA itu adalah nasopharyngeal airway. OPA ini berfungsi untuk menjaga agar lidah tidak jatuh sehingga jalan nafas tetap terbuka. OPA juga memiliki berbagai macam ukuran, yaitu untuk dewasa biasanya ukuran 8-10 cm. Kemudian ada dua metode untuk memasukkan OPA, yaitu OPA dimasukkan dalam posisi terbalik sepanjang langit-langit keras, kemudian apabila sudah penuh dimasukkan, lalu putar dengan ujung menempel pada bibir. Untuk teknik yang kedua, yaitu OPA dimasukkan sejajar dengan lekukan lidah sampai ujungnya menempel pada bibir. Namun sebelumnya ini perlu dilakukan penarikan lidah secara manual. Nah, ini adalah gambar dari OPA atau Gudel, di mana ada bagiannya, yaitu ada air channel, ada flank, dan juga ada bed portion.
Kemudian sungkup wajah. Ini digunakan untuk membantu dalam pemberian manajemen airway pada pasien. Namun ada juga faktor-faktor yang menyulitkan ventilasi dengan menggunakan sungkup wajah, yaitu umur lebih dari 55 tahun, indeks massa tubuh itu lebih dari 25 kg, karena akan sangat sulit untuk dipertahankan sungkup wajahnya. Kemudian adanya janggut, gigi yang ompong, dan juga riwayat ngorok. Sungkup ini memiliki bagian-bagian, yaitu ada orifice, ini yang akan dihubungkan dengan penyalur oksigennya, kemudian ada retaining hook, kemudian ada body, dan juga ada rim. Rim ini adalah bagian yang menempel pada wajah atau mansetnya. Nah, sungkup ini memiliki banyak ukuran, disesuaikan dengan usia dan juga luas dari wajah pasien. Nah, untuk posisi sungkup wajah, ini yang optimal itu dilakukan dengan cara menahan badan dari sungkup itu di antara ibu jari dan kedua tangan, dan merentangkan rimnya tadi atau mansetnya dengan jari. Untuk tekniknya, itu adalah bagian hidung dari masker wajah ditempatkan pada jembatan hidung. Posisi superior dan inferior disesuaikan untuk memberikan ruang lingkup yang optimal. Kemudian bagian tubuh dari sungkup ditempatkan pada wajah dengan mansetnya menempel di kulit. Kemudian saat masker atau sungkup itu bersentuhan penuh dengan wajah, jari sisa 3 jari di tangan itu digunakan untuk mengangkat bagian bawah wajah dari pasien. Kemudian untuk ibu jari dan telunjuk itu digunakan untuk memegang maskernya. Kemudian ketika masker wajah tertutup rapat, ventilasi dapat dilakukan. Ingat, hindari penekanan pada mata untuk mencegah adanya cedera pada mata, serta menghindari adanya refleks gagal. Nah, ini merupakan metode atau teknik memegang sungkup. Ada 2, yaitu single hand max hold dengan EC grip, kemudian atau bisa juga disebut OK grip. Kemudian ada two-handed dengan double EC grip dan tenor max grip. Namun yang paling sering digunakan adalah yang pola EC grip. Untuk pola EC grip itu adalah dengan cara di mana 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking akan memegang bagian mandibula pasien untuk membuka airway-nya. Kemudian untuk bagian ibu jari dan jari telunjuk ini adalah untuk mempertahankan sungkup wajahnya agar tetap di posisinya. Kemudian ada blind insertion technique. Ini adalah alat bantu nafas. Ada supraglottic airway device, ada juga retroglottic airway device. Contoh dari supraglottic airway device itu adalah ada classic LMA, ada uni LMA, ada LMA fast track, ada flexible LMA, ada LMA ProSeal, ada LMA Supreme, ada iGel. Kemudian untuk retroglottic airway device atau infraglottic airway device itu contohnya adalah Combitut. Indikasi dari pemberian supraglottic airway device ini adalah sebagai alat penyelamat jalan nafas ketika BMP atau backmask itu sulit dilakukan. Kemudian ini juga alat penyelamatan sekali coba yang dilakukan bersamaan dengan persiapan crociotomy pada jalan nafas yang gagal atau tidak dapat diintubasi. Kemudian ini juga alternatif untuk intubasi endotrakeal oleh penyedia dukungan hidup lanjut. Kemudian ini juga alternatif untuk intubasi endotrakeal untuk manajemen jalan nafas elektif di ruang operasi untuk pasien yang sesuai indikasinya. Misalnya waktunya yang lebih singkat, misalnya 5 menit sampai 1 jam. Dan juga pasien yang tidak terlalu gemuk dan tidak ada sumbatan pada area lari. Kemudian ini juga indikasi sebagai saluran untuk memfasilitasi intubasi endotrakeal.
Nah, adapun keuntungan penggunaan dari RW2PAGOTI ini yaitu kecepatan dan kemudahan penempatannya, kemudian meningkatkan stabilitas hemodinamik, peningkatan minimal pada tekanan intraokular, kemudian persyaratan anestesi yang berkurang, mengurangi batuk, kemudian insiden sakit tenggorokan yang lebih rendah, dan kegunaannya dalam intubasi yang sulit. Kemudian untuk kelemahannya itu adalah tidak bisa melindungi dari adanya aspirasi. Kemudian tidak melindungi dari insuflasi dari lambung, serta kebocoran udara dengan ventilasi tekanan positif. Nah, ini adalah contoh dari klasik LMA. Bagian-bagiannya itu ada bagian cuff, ada aperture bar, ini bagian tempat keluarnya udara, kemudian ada valve, ini untuk menghubungkan dengan siring, kemudian ada inflation pilot balon, ini apabila ada kebocoran udara, jadi bisa dilakukan diberikan udara agar bagian cuff-nya itu mengembang sehingga tidak ada kebocoran lagi. Kemudian ada airway tube. Nah, ini adalah ukuran dari LMA, ini disesuaikan dengan ukuran pasien dan juga berat badannya, di mana untuk infant itu dengan berat badan kurang dari 6,5 kilo, volume cuff-nya adalah 2-4. Kemudian untuk child dengan berat badan 65-20 kilo itu bisa diberikan cuff sampai pada ukuran 10 mili. Untuk umur untuk child yang berat badannya 20-30 kilo itu max size-nya adalah 2,5. Untuk cuff-nya volumenya bisa sampai 15 mili. Kemudian untuk small adult dengan berat lebih dari 30 itu max size 3. Kemudian cuff-nya bisa dibesar sampai 20 mili. Kemudian untuk normal adult yang berat badannya kurang dari 70, max size-nya adalah 4, kemudian untuk cuff volumenya bisa up to 30 mili. Sedangkan untuk large adult dengan berat lebih dari 70 kilo itu bisa diberikan max size 5, di mana cuff-nya bisa dipompa up to sampai 30 mili. Untuk yang intraglottic airway device itu adalah contohnya Combitube. Combitube itu ada 2 selang, ada selang putih dan selang biru. Nanti kedua selangnya itu akan coba dimasukkan sampai ke dalam glotis. Kemudian diuji cobakan untuk selang warna putihnya, apakah udara masuk ke paru-paru atau tidak. Apabila tidak, maka yang dipergunakan adalah selang biru. Nah, untuk advance dari airway device, itu contohnya ada orotracheal intubation, ada nasotracheal intubation, kemudian ada digital intubation, dan surgical airways. Sekarang kita akan membahas mengenai orotracheal intubation. Nah, untuk endotracheal tube ini antisipasi atau telah diketahui bahwa akan sulit dilakukan intubasi trakea dengan laryngoskopi direct. Rekomendasi dari penggunaan endotracheal tube itu adalah pada pasien dengan vertebra cervical yang tidak stabil, cedera pada jalan nafas. Kontraindikasi absolutnya adalah waktu yang sempit, kemudian kontraindikasi relatifnya adalah adanya abses faring. Nah, ini adalah contoh dari laryngoskop. Ada tipe Macintosh, ada Miller, dan juga Wisconsin. Yang paling sering dipakai itu untuk dewasa dalam Macintosh. Nah, ini adalah tabel untuk ukuran laryngoskop pada setiap usia. Untuk full term infant, itu internal diameternya adalah 3,5, kemudian ada cut length-nya 12 cm. Untuk child, itu 4 ditambah usia per 4 untuk internal diameternya. Sedangkan untuk cut length-nya adalah 14 tambah umur per 2. Kemudian untuk adult, untuk female, itu biasanya ukuran dari endotracheal tube-nya itu adalah 7,0 sampai 7,5.
Kemudian untuk mil itu 7,5 sampai 9,0. Nah, apabila sudah dilakukan proses pemasukan dari endotrakeal, itu perlu dilakukan konfirmasi apakah intubasi endotrakeal tersebut berhasil atau tidak. Itu dilakukan dengan evaluasi jalan klinis dan identifikasi dari karbon dioksida pada tidal volume saat pasien ekshalasi. Kemudian untuk N-tidal dari PCO2-nya itu lebih dari 30 ml/Hg pada 5 nafas berurutan. Kemudian pergerakan dada simetris. Apabila pergerakan dadanya tidak simetris, berarti endotrakealnya itu masuk terlalu dalam sehingga dia hanya masuk ke salah satu bagian paru. Biasanya dia akan masuk ke bagian paru kanan karena biasanya bronkusnya itu lebih pendek. Kemudian suara nafas bilateral pada paru, ada rasa khusus pada reservoir bag atau expiratory refilling dari bag. Kemudian ada kondensasi air pada lumen tube. Ini hasil dari pernapasan, yaitu H2O. Nah, ada pula video larynxoscope. Ini merupakan alat yang digunakan untuk membuka jalan nafas dengan monitor, sehingga lebih akurat dan juga lebih tepat dalam pembukaan jalan nafasnya. Contohnya itu ada GlideScope, ada CMAC, kemudian ada McGrath-Mac. Untuk video larynxoscope ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan direct larynxoscope karena dia bisa melihat langsung jalan nafasnya sehingga keakuratannya lebih tinggi dan kesalahan dalam pemasukan itu minim. Kemudian dia bisa memperbesar tampilan jalan nafas sehingga lebih jelas terlihat. Kemudian dia membutuhkan lebih sedikit kekuatan untuk intubasi karena sudah terlihat jelas di layarnya. Kemudian ini bisa mengizinkan asisten untuk melihat dan membantu prosedur. Kemudian bisa mengizinkan praktisi untuk mengawasi untuk melihat prosedurnya bahkan dari jarak jauh dan memungkinkan untuk merekam foto dan video yang dapat digunakan sebagai dokumentasi dan pengajaran. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai airway management. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas.